Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temanku semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, serta kesuksesan di dalam menempuh pendidikan kita saat ini. Puji dan syukur teman-teman kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena berkat-Nya di dalam kehidupan kita semua, sehingga pada hari ini kita masih boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Nya, walaupun hanya secara daring, namun semuanya itu tetap boleh kita syukuri teman-teman. Adapun tema perenungan yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu hidup di dalam kasih, yang saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat kehidupan yang masih kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Khususnya ya Bapa, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami masih boleh kau beri kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu ini, kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menerangi segala akal budi dan pemikiran kami. Semoga ya Bapa, apa yang akan kami bacakan, apa yang akan kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami pakai di dalam kehidupan sehari-hari kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ampunkan akan segala salah dan dosa kami, berkati kami dan tuntun kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya teman-teman. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis, dan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterusmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-temanku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini adalah hidup dalam kasih. Seperti yang teman-teman semua tahu, bahwa kita adalah manusia yang hidup di lingkungan sosial, yang hidup di tengah-tengah banyak orang. Kita tidak dapat hidup sendiri-sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita bisa hidup dan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain?
bagaimana kita bisa selalu hidup akur, damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedangkan dengan saudara-saudara kita saja, dengan kakak atau adik kita saja di rumah, itu kadang-kadang terjadi konflik atau perselisihan di antara kita. Terus bagaimana kita bisa selalu menjalin hubungan yang baik dengan semua orang, sedangkan kita tahu bahwa kita juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala salah dan dosa, yang mungkin kadang-kadang ada saja yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa sakit, membuat kita merasa dikecewakan, merasa dianiaya, atau merasa sakit hati misalnya teman-teman. Semua jawabannya itu telah dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di mana dikatakan seperti ini teman-teman. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini teman-teman ditekankan kepada kita bahwa kita itu harus saling mengasihi, saling mengampuni sesama kita, layaknya sebagai saudara kita. Kan teman-teman sendiri tahu, di rumah itu pasti kita semua sering atau biasa mengalami konflik dengan saudara kita sendiri, kakak atau adik kita sendiri. Namun tak lama kemudian pasti kita kembali akur lagi, kembali berdamai lagi. Nah itu teman-teman, itu semua oleh karena kasih, oleh karena adanya kasih sayang antara kita dengan saudara kita, sehingga kita bisa kembali berdamai lagi. Nah begitu juga teman-teman, semisalnya ada teman kita, dosen kita, atau siapapun itu melakukan sesuatu kepada kita, terus kita merasa teraniaya, kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati oleh karena perbuatannya, kita tidak boleh ambil hati, kita tidak boleh pendam itu semua, karena jika kita pendam teman-teman, itu akan semakin menyiksa diri kita sendiri. Itu juga akan mendorong kita untuk bisa berbuat jahat atau berpikir untuk membalas perbuatan orang tersebut. Jika kita melakukan itu teman-teman, berarti kita melanggar perintah Tuhan, kita melanggar firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di sini teman-teman, kita telah diajarkan bahwa kita harus saling mengasihi. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi orang tersebut, kita harus mengampuni orang tersebut. Kita tidak boleh memendam perbuatan orang tersebut kepada kita, melainkan kita harus mengampuninya. Dan tadi juga dikatakan teman-teman bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah teman-teman, jika kita mengasihinya, itu juga harus dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah atau jangan berpura-pura hanya di depan orang tersebut, melainkan kita harus mengasihinya, kita harus mengampuninya dari seluruh hati dan pikiran kita, agar kita boleh merasa tenang. Dan di dalam bacaan tadi juga teman-teman dikatakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jika seseorang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas hal yang sama kepadanya, melainkan kita harus tetap selalu berbuat baik, apapun itu teman-teman. Karena saya yakin dan percaya, sejahat-jahatnya orang, sebenci-bencinya orang kepada kita, jika kita selalu berbuat baik kepadanya, suatu saat nanti dia akan tersadar dan dia akan kembali berbuat baik pula. Nah teman-teman, dari bacaan kita, dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang dapat saya simpulkan adalah kita diajarkan
untuk selalu hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita semua, dan boleh kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kuasa penyertaan-Mu di sepanjang renungan singkat kami tadi. Semoga ya Bapa, apa yang telah kami bacakan, apa yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami pakai di dalam kehidupan sehari-hari kami guna untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa buat persekutuan kami UKH Rokris Farmasi PKM. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberkati persekutuan kami ini. Semoga Engkau selalu memberkati kami semua. Semoga kami selalu sehati dan sepikir di dalam mengembangkan persekutuan UKH Rokris ini. Dan semoga ya Bapa, segala program kerja kami semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat mama dari teman kami Kak Septi dan Kak Jessica yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk membantu, merawat, menjamah, memberi kekuatan, serta menopang orang tua teman kami ini, agar dari dalam tangan kuasa-Mu Bapa, mereka boleh memperoleh rahmat kesembuhan, dan nama-Mu terus selalu kami puji dan kami muliakan. Bapa, kami juga berdoa buat kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam bangku kuliah yang masih daring ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau selalu membantu kami, kiranya Engkau selalu memberkati kami, menerangi segala akal budi dan pemikiran kami. Semoga apa yang akan kami pelajari, apa yang akan kami terima, walaupun secara daring ya Bapa, semuanya itu boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami pergunakan untuk meraih segala cita-cita dan impian kami. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh sivitas akademik KPKM. Semoga ya Bapa, seluruh sivitas akademika selalu Kau berkati, selalu Kau lindungi. Semoga juga ya Bapa, proses belajar mengajar kami selalu berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat negeri kami ini. Semoga ya Bapa, negeri kami ini boleh segera Kau pulihkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit Bapa, khususnya saat ini sedang dalam pandemi. Semoga ya Bapa, Engkau datang sebagai penyelamat kami. Engkau segera mengembalikan dan memulihkan kembali negeri kami ini, agar kami boleh kembali hidup normal kembali, dan nama-Mu terus selalu kami puji dan kami muliakan. Bapa, kami juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang saat ini masih setia di garda depan untuk merawat seluruh umat-umat-Mu yang terkena atau terdampak penyakit COVID ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau selalu memberkati mereka, kiranya Engkau selalu menjaga mereka, memberi mereka semangat. Semoga mereka tetap selalu semangat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, kami juga berdoa buat kakak-kakak kami D4 yang saat ini sedang menyusun proposal dan sedang melaksanakan PKL. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak kami, kiranya Engkau menemani mereka ya Bapa di dalam menyusun proposal, kiranya Engkau menerangi segala akal budi dan pemikiran mereka. Semoga proposal mereka boleh segera terselesaikan, dan juga yang saat ini sedang menjalankan PKL Bapa, kiranya Engkau menjaga mereka, Engkau memberkati mereka. Semoga semuanya itu boleh mereka jalankan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat kami anak-anak-Mu yang saat ini sudah mulai melaksanakan perkuliahan offline. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami,
hindarkan kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit yang saat ini sedang beredar. Bapa, segala doa dan permohonan kami aturkan kepadamu. Semoga semuanya itu boleh kau terima dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah perenungan singkat kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam perlindungan kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.